Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Update Bisnis dan kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Pemirsa, industri perhotelan termasuk dalam sektor pariwisata yang digadang-gadang dapat menyokong perekonomian Indonesia di tahun ini. Lalu bagaimana dengan perkembangan industri perhotelan dan bisnis overview pada tahun 2025? Pada siang hari ini dalam segmen Kupas Bisnis sudah bersama dengan saya narasumber. Yang pertama adalah Ibu Irin Pohan. Beliau adalah seorang Director of Sales and Marketing dari Hotel Ciputra World Surabaya. Ibu Irin, selamat siang, apa kabar? Luar biasa Pak David. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Irin. Terima kasih sudah hadir di Update Bisnis Showpost TV. Dan pemirsa, di sebelah Ibu Irin juga ada Bapak Jeffrey Febrianto. Selamat siang Pak David. Pak Jeffrey ini adalah seorang General Manager dari Hotel Ciputra World Surabaya. Pak Jeffrey, terima kasih sudah hadir. Apa kabar? Kabar selalu baik, luar biasa. Luar biasa, selalu baik. Selalu baik. Selalu positif ya Pak ya? Selalu positif sebagai pebisnis. Yes, luar biasa nih. Hotel Ciputra World Surabaya. Sebuah hotel yang termasuk salah satu yang terdepan di Surabaya dan keren banget hotelnya. Kita akan bahas mengenai bisnis overview tahun 2025. Nah, yang pertama nih, saya pengen tanya nih. Kira-kira apa kabar nih dunia perhotelan pada tahun ini? Mau dimulai dari Pak Jeffrey dulu? Boleh. Baik. Di 2025 ini kami memang nalurinya harus selalu positif supaya selalu terbuka kesempatannya ada di mana. Setuju. Jadi di kuartal pertama ini 2025 sejauh ini berjalan sesuai rencana. Nah, kalau prediksi mengenai growth atau tingkat pertumbuhan, tentunya setiap unit berbeda-beda yang di dunia hotel ya, tergantung segmen bintangnya. Namun kami bisa katakan lebih mewakili range-nya mungkin antara 6% sampai 14% pertumbuhan dari perbandingan yang dicapai tahun lalu. Q1 tahun lalu? Q1 tahun lalu, antara 6 sampai 14 gitu ya. Cuman tentunya prediksi itu juga masih tergantung beberapa faktor yang berjalan. Baik faktor kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun mungkin beberapa kebijakan pemerintah yang berlangsung di kuartal pertama. Beberapa hal nanti Bu Iren bisa sampaikan terkait dengan data statistik tersebut. Baik, jadi dipengaruhi banyak faktor juga ya, faktor budaya, faktor politik ya. Tadi berbicara mengenai segmen juga gitu ya. Kalau dari Hotel Ciputra World Surabaya, itu segmen yang diambil segmen mana nih? Bu Irin mungkin. Kalau untuk Hotel Ciputra Surabaya, kita di tiap-tiap segmen kita memiliki proporsi yang sama. Jadi untuk di beberapa bulan kita kuat di corporate, kemudian untuk di beberapa bulan berikutnya ada segmen government seperti itu. Dan juga kita juga kuat di segmen long stay juga. Long stay? Betul, karena kita kan berada di premium area di Surabaya, di Jalan Majen Sungkono. Kita dekat sekali dengan pintu tol. Jadi untuk di luar Surabaya kan banyak area-area seperti Gresik, kemudian Sidoarjo. Nah itu banyak pabrik-pabrik yang dimana mereka memiliki karyawan, karyawan dan biasanya long stay karena ada project di sana. Nah kita ada di area tersebut, jadi banyak segmen corporate dan long stay yang support untuk di Hotel Ciputra World Surabaya. Corporate juga banyak juga ya. Betul sekali. Biasanya kalau corporate itu ngadain acara atau ngapain nih di Ciputra World Surabaya? Kalau untuk corporate ya mengadakan acara, jadi seperti mungkin meeting gitu, kemudian ada gathering, lalu juga kadang sosialisasi seperti itu. Jadi memang banyak sekali sih kegiatan-kegiatan corporate yang diadakan di Hotel Ciputra World Surabaya. Oke, baik. Jadi memang pemasukan hotel ini bukan hanya dari kamar gitu ya. Betul. Tapi juga dari banyak ruang meeting yang bisa disewakan. Betul untuk sekali. acara gathering, meeting dan lain-lain gitu ya. Betul sekali. Oke, Kalau baik. saya boleh tambahkan, kalau corporate ini jenis kegiatannya lebih masuk ke awal tahun, mulai dari kick off, kemudian penetapan strategis bagi beberapa corporate yang menggunakan ruang meeting kami. Tapi sejauh ini kuartal pertama paling banyak memang kick off meeting atau raker awal tahun. Oke, baik. Jadi ruang meeting ini juga menjadi salah satu unggulan dari Hotel Ciputra World Surabaya. Betul. Kira-kira selain ruang meeting dan kamar, kira-kira apa nih keunggulan dari Hotel Ciputra World Surabaya? Kalau keunggulannya kita memang di super blok area ya Pak David ya.
kita connect dengan mall. Oh, connect dengan mall. Connect dengan mall. Enak banget nih ya. Iya. Oke, jalan-jalan nggak perlu keluar lagi. Betul, cuma jalan kaki aja. Satu lokasi, kawasan. Satu lokasi. Jadi benar-benar menjawab pertanyaan market gitu, keinginan market kan. Apa sih kalau misalnya staycation di hotel atau stay di salah satu hotel yang mudah cari makan, kemudian mau mudah mencari hiburan atau kebutuhan lainnya. Nah, itu salah satu strong selling point kita sih Pak David. Begitu. Staycation ya, sekarang istilahnya staycation ya. Betul. Jadi kalau udah di hotel, udah nginep itu nggak perlu kemana-mana, udah nikmatin fasilitas di hotel itu udah cukup gitu ya. Cukup, dapat sekali, semuanya. Pak. Kalau boleh pinjam istilah sekarang itu self reward cocok sekali kalau di Iya. hotel. Nah, ini nih gitu ya. Jadi kalau Karena misalkan lagi wellness-nya terpenuhi Pak David. olahraga bisa. Olahraga bisa lengkap. Ada fitness center. Ada Iya. gym, Ada sauna, swimming pool, Wah, view-nya ini. bagus. Kemudian weekend ingin berakhir pekan mungkin menghabiskan waktu dengan keluarga, ada beberapa tenan di mall tentunya. Langsung jalan-jalan ke mall Langsung ya. tinggal akses. Mau nonton bioskop, akses juga dekat. Parkir mudah, akses tol dekat. Keren ini ya. Ngomong-ngomong soal meeting room gitu ya. Berapa banyak ada meeting room yang tersedia di Hotel Ciputra World Surabaya? Ya, kita ada 8 ruang meeting dengan 1 ballroom dan kita juga ada executive lounge di lantai 22. Itu juga bisa diakses juga untuk biasanya klien-klien yang membutuhkan suasana nggak terlalu formal ya Pak. Ya, bisa di sana juga gitu. Jadi ruang-ruang meeting yang kita gunakan memang lebih komposisinya pas dan juga sering terpakai juga untuk instansi-instansi maupun corporate. Jadi banyak pilihannya ya. Banyak pilihan. Mau yang segede apa, fasilitasnya seperti apa, kita Betul. bisa pilih ruang meeting yang diperlukan gitu ya. Betul. Nah, saya melihat perkembangan informasi mengenai efisiensi anggaran gitu ya. Ya. Dikatakan bahwa efisiensi anggaran itu juga digaung-gaungkan oleh pemerintah. Itu kira-kira dampaknya untuk hotel, khususnya Hotel Ciputra World seperti apa ini? Kalau di hotel kami memang ada sedikit penurunan, namun jumlahnya tidak signifikan karena selama ini kami memiliki segmen yang hampir merata untuk distribusinya, mulai dari segmen online, segmen korporasi, kemudian segmen travel agent itu tidak ada yang mendominasi, sehingga pada saat ada perubahan kebijakan yang mempengaruhi supply ke market, kami berpengaruh tapi nggak terlalu besar, tapi tetap pengaruh. Karena kami juga anggarkan di kuarter ke-3 dan 4, semester kedua memang banyak segmen dari government. Namun melalui media ini juga mudah-mudahan nanti ada tinjauan kembali terkait dengan kebijakan tersebut. Itu kalau perspektif dari hotel kami. Cuman kalau perspektif dari hotel di Surabaya, ya hotel yang mereka memiliki market segmen besar dari government tentunya akan sangat berpengaruh. Namun saat ini di Jawa Timur pada umumnya ada beberapa sektor industri korporasi yang memang sedang berjalan dan sedang berkegiatan. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan di hotel yang lain juga mampu dan bisa menemukan peluang-peluang yang mungkin tersedia masih di market di pasar. Jadi kalau berbicara mengenai bisnis hotel ini mestinya banyak ya. Ya. Jadi bukan hanya kamar, tapi ada jadi tadi target korporasi, ada corporate, ada pemerintah juga gitu ya. Jadi banyak yang bisa digarap dan ini tentunya menjadi suatu pasar yang menarik untuk bisnis hotel di tahun ini. Nah, lalu bagaimana dengan target yang ingin dicapai di tahun ini? Apakah targetnya sama dengan tahun lalu atau mungkin ada perubahan target atau bagaimana nih? Kalau untuk target pastinya tiap tahun naik ya Pak. Ternyata sama ya di semua perusahaan ya. Okay. Targetnya pasti berubah naik dan tapi untuk saat ini kita optimis kita bisa mencapai untuk setiap yang sudah ditargetkan. Begitu. Apakah dengan adanya event-event kayak contohnya kita sudah berjalan nih ya, bahkan sudah selesai event Chinese New Year kemarin dan beberapa yang lalu ada juga event Valentine. Itu kira-kira apakah cukup berdampak signifikan untuk pemasukan dari Hotel Ciputra World Surabaya khususnya? Dampak positif masih ada. Jadi waktu Chinese New Year itu tingkat hunian di durasi tersebut, waktu holiday tersebut itu kami mendapatkan juga tambahan. Bertambah online ataupun offline. Kemudian kegiatan yang kami langsungkan di restoran kami untuk makan malam juga terisi penuh. Sehingga kami sempat membuka satu ruangan meeting lagi untuk menampung tambahannya. Waduh, keren. Perihal Valentine juga ada
tambahan positif, itu mulai dari kamar, nggak terlalu banyak, tapi ada tambahannya ada. Kemudian makan malamnya kami selenggarakan dengan tema romantik memang. Di restorannya itu terisi total sekitar 48 couple. Wow, luar biasa. Pasangan. Kami juga langsungkan romantic dinner di rooftop, di swimming pool. Oh iya, ada rooftop juga ya? Ada 2 pasangan yang memang booking khusus untuk menikmati suasana malam itu. Jadi nggak bisa banyak-banyak ya itu ya? Iya, hanya 2 couple maksimal. 2 couple memang. maksimal? Betul. Wah, ini keren ya. Apakah pemirsa termasuk couple yang salah satu itu? Baik, kita akan berbicara lebih banyak pemirsa dengan Pak Jeffrey dan juga Bu Iren. Namun kita akan berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pada siang hari ini kita masih berbincang dengan Ibu Iren dan juga Pak Jeffrey dari Hotel Ciputra World Surabaya. Bu Iren, tadi kita sempat membahas mengenai target di tahun 2025 yang setiap tahun naik gitu ya. Mengenai strategi yang diterapkan di tahun ini untuk mencapai target itu, apa nih kira-kira? Yang pertama pastinya kita meningkatkan penjualan dari kamar ya Pak David. Penjualan kamar ya. Betul, jadi ada berbagai macam promosi di room package untuk weekend atau mungkin long weekend seperti itu. Dan juga untuk F&B-nya kita menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang menarik. Yang tentunya kita setiap bulan kita berganti tema supaya tidak bosan nih juga. Bosen, ya? Betul. Dan supaya lebih improve juga dan ada inovasi tiap bulannya. Nah, kamar gitu. Dulu nih, ada promo-promo nih. Kira-kira promo yang menarik apa nih kalau dari kamar dulu nih? Ya, kalau untuk dari kamar kita di weekend, di Minggu dan juga Senin kita ada promo untuk staycation with style. Jadi itu mendapatkan menginap 1 malam atau 2 malam juga bisa dan ada termasuk laundry juga. Begitu. Oh, dapat laundry juga. Ya. Dan juga ada juga termasuk juga dengan afternoon tea. Jadi afternoon tea jadi ada snack-snack, kemudian juga snack-snack yang menarik ya pastinya yang tematik dan juga itu udah include semua tuh ya? Iya. Room package-nya udah termasuk. Di luar itu untuk segmen akhir pekan kami menambahkan beberapa benefit dalam paket kamarnya. Benefit kami bekerja sama dengan sister company juga Ciputra Golf. Itu kami aturkan paket termasuk driving range. Oh bisa ya? Bisa. Kemudian ada pengaturan transfer, kemudian jemput. Masih di segmen weekend kami bekerja sama dengan beberapa mitra yang ada di Mall Ciputra World Surabaya. Untuk lebih memenuhi beberapa segmen yang memang terkadang segmen family membutuhkan untuk kegiatan anak-anak dan lain sebagainya, itu juga kami lakukan. Di luar daripada itu untuk 2025 ini kami sisipkan juga weekend on hari Minggu brunch selesai breakfast sebelum lunch itu ada namanya kids activities. Kids activities. Cuman ini walaupun memang tergantung dengan jumlah peserta, namun kami bisa memberikan assurance bahwasanya kegiatan itu selalu bisa dilakukan. Yang dari simple cooking class ataupun wah, ini menarik nih ada cooking class nih cake decorations dan beberapa aspek lainnya untuk kegiatan anak-anak dan keluarga di akhir pekan. Wah, ini baru staycation gitu ya. Jadi habis breakfast, sebelum lunch kita bisa ada kids activity dulu. Kids activities. Sudah the whole package ini jadinya Pak. Full gitu ya. Betul. Habis kids activity, lunch bisa jalan-jalan ke mall juga. Bisa. Betul. Waduh. Tadi yang golf itu menarik loh itu. Golf ya, itu untuk yang couple juga bisa, individual bisa, family juga bisa. Dengan tambahan tentunya tergantung beberapa package kami sediakan juga untuk spa treatment. Karena kami juga memiliki fasilitas spa yang ada di lantai 22. Waduh, keren banget ya. Lanjut, setelah jalan-jalan di hotel, dinernya juga tersedia ya, macam-macam ya, F&B-nya ya. Betul. Kira-kira untuk F&B-nya itu yang dari mana aja nih? Makanan yang tersedia itu macamnya seperti apa nih? Kami menyediakan makanan dari barat ke timur, timur ke barat. Semuanya tersedia. Pizza kami juga kami sediakan pizza yang klasik, namun juga pilihan. Artinya pada saat order klasik kami sediakan yang thin crust.
yang tipis, crispy, dan yang klasik untuk toppingnya. Namun apabila tamu request mungkin agak yang lebih sedikit tebal, kami bisa sesuaikan. Dan itu sudah diberikan skema khusus dan pelatihan juga untuk rekan-rekan kami di operasional agar bisa menerima request atau permintaan dari tamu untuk makanan. Signature kami punya tradisional itu nasi ulam. Nasi ulam. Jadi nasinya pakai nasi uduk, sejenis nasi uduk Pak David. Cuman ada beberapa ingredientnya seperti potongan ikan asin kecil-kecil, kemudian crispy-nya itu juga kami sertakan, termasuk 3 aneka macam sambal. Wah. Nah, nasi ulam ini juga pilihannya bisa lauknya bisa ayam, kemudian bisa udang atau ikan. Wah, ini saya ngiler Pak langsung Pak. Kalau nasi ulam ini di Hotel Ciputra lain juga pasti tersedia. Ada ya? Ya, karena ini bagian dari signature-nya Hotel Ciputra. Signature-nya nasi ulam nih ya. Jadi untuk pemirsa yang belum pernah tahu nasi ulam itu seperti apa, langsung boleh mampir ke Hotel Ciputra World Surabaya. Saya aja belum pernah tahu nih Pak. Harus coba ini Pak David. Harus coba nih ya. Selain itu kami ada lagi, nanti Bu Iren bisa ini. Iya, ada di signature, untuk signature menu yang lain di bagian bakery, kita ada spiku. Betul. Spikunya kita sangat moist banget dan rasanya benar-benar sesuai. Jadi enak banget. Sering dipakai untuk oleh-oleh juga dari sama tamu-tamu. Spiku, ini menarik ini. Ini siang-siang nih, padahal udah lunch tapi lapar lagi nih ya. Oke, strategi untuk mencapai target. Jadi kamarnya diperbaiki gitu ya, diberikan fasilitas yang luar biasa, staycation yang keren banget. Tadi juga ada F&B juga keren. Apalagi nih kira-kira? Produk kamar kami senantiasa melakukan perbaharuan. Jadi kalau dari feedback tamu kami sepanjang hotel buka itu memang yang paling menjadi unggulan itu adalah kualitas tempat tidurnya. Kualitas tempat tidur. Tempat tidur, Pak David mesti coba ini karena harus coba staycation memang. Ya, tentunya kami menggunakan beberapa hal yang sesuai dengan standar dan sedikit di atas standar. Itu mulai dari bedsheet atau duvetnya itu ada spesifikasi threadconnya yang memang lebih tebal sehingga lebih memberikan kenyamanan. Lebih nyaman. Ya. Kemudian beddingnya sendiri itu kami pakai matras topper juga, jadi memberikan kesan yang amat nyaman. Mengenai pillow kami memberikan keleluasaan customer untuk memilih. Jadi kami punya ada pilihan pillow menu. Wah ini keren banget nih, ada pillow menu nih. Pillow menu, ada anti alergik, ada pakai soft pillow bisa, atau mungkin yang nggak nyaman pakai soft pillow yang terlalu lembut, pakai hard pillow kami tersedia. Oke, wait. Ini berarti pada waktu kita datang, kita mau check in, ada pilihan nih. Ada pilihan untuk pillow-nya, pillow menu. Bisa pilih pillow-nya seperti apa. Nanti tinggal disampaikan atau biasanya pada saat proses registrasi tim kami akan juga menanyakan secara reguler. Bener, karena saya juga pengalaman dari saya di hotel. Kamarnya enak, gede, tapi pilonya gede banget gitu ya. Bagi saya itu kurang nyaman. Bisa pilih ya? Bisa, betul. Pillow menunya tersedia. Ini baru tahu nih ya, ada pilihan bukan hanya pilihan makanan tapi pilihan pillow. Kadang tamu-tamu komen, waduh ini kamarnya posesif banget nih kasurnya, bikin nggak mau bangun gitu. Saking nyamannya tidur di hotel. Saking nyamannya ya. Waduh, wah, keren nih ya. Ini pilihan menarik nih untuk staycation di Surabaya ini. Oke, Pak Jeffrey dan Bu Iren, kita akan berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kita masih berbincang dengan tema Hotel Business Outlook 2025 dengan Bu Iren dan juga Pak Jeffrey dari Hotel Ciputra World Surabaya. Bu Iren, kita berbicara mengenai program-program. Kabarnya dari Ciputra World banyak sekali program yang akan ditawarkan. Betul. Seperti apa nih kira-kira? Kalau untuk di Q1 tadi kita sudah melewati ada Chinese New Year, kemudian Valentine, dan sebentar lagi Ramadan, Lebaran begitu ya. Kita juga ada program menarik lain. Ya kita akan ada Yoga Day. Yoga Day. Betul. Kemudian ada International Chef Day. Kemudian World Baking Day. Dan juga kita ada Yoga Day juga. Seperti apa itu kira-kira Yoga Day? Itu seperti apa kira-kira? Nah, jadi kita akan mengundang salah satu influencer yang sudah berkolaborasi ya dan sudah ternama untuk di Surabaya nih. Surabaya begitu. Nah, kemudian kita memberikan invitation juga ke
para khalayak ya Pak ya, untuk bisa join juga di acara tersebut. Jadi di situ pun kita juga berikan seperti break time. Jadi ada coffee tea, kemudian ada healthy juice, healthy food begitu. Jadi selain yoga, kita juga bisa lebih lebih relax lah begitu Pak, mendapatkan itu. Wah keren ya, yoga day. Ada juga tadi World Baking Day. Betul. World Baking Day. Apa nih kira-kira nih World Baking Day nih? World Baking Day kami bekerja sama dengan beberapa praktisi kuliner yang memang khusus di bakery pastry. Kami juga bermitra dengan produsen penyedia anti gluten free flour. Jadi tepung yang dipakai memberikan pilihan, karena terkadang kan rekan-rekan katakanlah customer sekarang itu concern sekali dengan faktor kesehatan ya. Betul. Saya maunya makan cake tapi yang kalorinya nggak terlalu tinggi. Nah, Saya mau menikmati hidangan penutup tapi yang nggak terlalu manis. Nah, di event yang ini kami berusaha sajikan untuk menyajikan makanan yang menarik, tapi enak, sehat. tapi tetap sehat. Kalorinya tetap bisa dikontrol, manisnya nggak terlalu manis, tapi masih bisa menikmati format asli dari sajian tersebut gitu Pak David. Keren banget nih ya. Nah kira-kira untuk mengikuti acara itu siapa nih yang boleh ikut nih? Semua kalangan boleh ikut. Semuanya boleh. Jadi nanti kegiatan tersebut kami langsungkan di kuarter kedua, menghadirkan bintang tamu chef juga yang khusus memang di bidang tersebut dan mengolah beberapa bahan yang anti alergik, kemudian tidak menggunakan gula, tidak menggunakan beberapa tepung yang memang alergik. Nah, kegiatan itu nanti kami juga bundling dengan paket kamar bisa, atau bisa yang langsung ya? pada saat kegiatannya. Langsung ikut acaranya. Betul. Gitu ya. Selama kegiatan tersebut kami juga gelar interaktif, sesi interaktif di mana customer bisa menanyakan beberapa hal terkait dengan proses memasaknya, kemudian tipsnya bagaimana menyimpan tepungnya atau bagaimana melakukan penyimpanan sesudah itu menjadi bahan makanan. Keren nih ya. Untuk pemirsa yang kira-kira suka nge-bake gitu ya, bikin kue ini nggak boleh dilewati nih ya. Tadi ada tea day. Tea day. Tea day, apa nih tea day nih? Jadi tea itu kan biasanya dulu terkenal dengan sajian di beberapa kalangan gitu ya, zaman dulu. Nah, kami ingin menghadirkan konsep yang awal dan juga sudah dimodifikasi. Di tea ini nanti ada kegiatan tea cupping. Tea cupping. Biasanya kan kopi ya, penggemar kopi banyak sekali coffee cupping. Ini kami bermitra juga dengan rekan kami di industri dan kami selenggarakan tea cupping ini untuk menyediakan informasi dan juga beberapa hal yang mungkin agak jarang didengar gitu saat ini. Mulai dari bagaimana melakukan menyeduh teh, kemudian hal apa yang menarik di balik cerita menyeduh teh, dan juga standar yang diinginkan apabila menginginkan rasa atau flavor tertentu. Wah, ini Semisal di pelajaran mix dengan mengenai teh buah-buahan gitu kan masih bisa. Kalau yang sekarang yang instan kan sudah jadi satu kan dalam tea bag-nya. Namun ini masih memungkinkan untuk menggunakan teh reguler, namun juga menggunakan buah-buahan dan herbs ataupun rempah-rempah tradisional yang bisa dicampur. Wah, ini menarik nih. Kayak saya yakin pemirsa di rumah bukan hanya banyak yang penggemar kopi, juga banyak yang penggemar teh. Ini nggak boleh dilewatkan ya. Kira-kira kapan tuh tea day itu? Tea day kami langsungkan antara akhir April atau Mei sebelum masuk ke liburan sekolah. Karena ini waktu masuk liburan sekolah kami launching yang bundling package untuk liburan sekolah, aktivitas memasak anak, kemudian keluarga dan beberapa aktivitas lainnya. Oke, baik. Awal Mei. Satu lagi yang menarik yang saya ingin kulik juga mengenai loyalty program. Ini kira-kira seperti apa nih loyalty program nih? Iya. Kalau untuk loyalty program kita ada SBEC membership. Jadi itu kita ada beberapa tingkatan juga, mulai dari yang green sampai dengan yang gold atau platinum. Nah, di sana kita ada beberapa benefit. Jadi kalau misalnya sudah menginap sekali, bisa mendapatkan additional untuk F&B, kemudian additional untuk diskon maksud saya ya, untuk di social event ataupun paket yang lainnya juga. Naik grade-nya, dapatnya Semakin fasilitasnya lebih lama naik menginap, lagi. semakin ada fasilitas dan benefit keuntungan tambahan. Dan ini bisa dinikmati di seluruh hotel Swiss Bell internasional. Oh, bekerjasama ya? Ya, jadi satu kartu apabila pelanggan katakanlah mendaftarkan ini tempat kami, mereka juga bisa gunakan di seluruh hotel grupnya Swiss Bell. Oke, waduh.
Baik, menarik sekali nih untuk pemirsa yang kira-kira mau staycation di Surabaya. Ada Hotel Ciputra World Surabaya yang menyajikan banyak fasilitas dan juga ada loyalty program yang tidak boleh dilewatkan. Baik, terima kasih Ibu Irin, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Pak Pak David. Terima kasih untuk waktunya. Sukses terus untuk Amin. Hotel Terima Ciputra kasih. World Terima kasih. Surabaya. Dan pemirsa, ini juga menjadi akhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis selanjutnya. Saya David Punata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.